Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan sahabat My Quran kelas Tajwid Ikhwan angkatan 8. Alhamdulillah masih banyak yang bisa bergabung. Ada sahabat Santoso di Bintaro ya. Ada sahabat Ogi, sahabat Freddy, sahabat Dwi, sahabat Teddy, dan sahabat Viryo. Ya, semoga kita semua istiqomah ya. Istiqomah mengikuti pelajaran ini hingga akhir pertemuan nanti, yaitu pertemuan ke-24. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-16. Kali ini kita akan membahas tentang mad lazim mutsaqqal kalimi. Mad seperti yang sudah kita ketahui bersama, mad artinya panjang. Lazim itu artinya harus atau pasti. Kalimi artinya kalimat, yaitu terjadi pada kalimat. Maksud kalimat di sini adalah kata ya, kalimah ya. Kalimah itu dalam bahasa Arab itu artinya kata. Mutsaqqal artinya berat. Kenapa berat? Karena terjadi idgham. Karena terjadi bertemu dengan tasydid setelahnya. Menurut istilah mad lazim mutsaqqal kalimi ialah apabila huruf mad asli terdapat huruf yang bertasydid dalam satu kata. Ya, jadi ada pertemuan antara mad asli atau mad tabi'i. Nah, setelah mad asli tersebut ada huruf yang bertasydid. Cara membacanya bagaimana? Mad lazim mutsaqqal kalimi dibaca panjang terlebih dahulu sebanyak 6 harokat. 6 harokat atau 3 alif. Ya, atau berarti kalau 2 harokat 1 ayunan, kalau 6 harokat berarti kira-kira 3 ayunan. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian diberatkan, yaitu mutsaqqal, atau diidghamkan, dimasukkan kepada huruf yang bertasydid yang ada di depannya. Ya, contohnya yang sering kita dengar pada saat kita membaca surat Al-Fatihah ya. Di sini wad, do ini kan panjang mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Kemudian setelahnya ada lam yang bertasydid. Nah, dan pertemuannya satu kata. Bagaimana dengan yang ini? Nah, wala ini kan mad juga ya. Wala ini kan mad juga, mad asli, mad tabi'i. Kemudian bertemu dengan dhad yang tasydid. Kenapa tidak menjadi mad? Nah, karena pertemuannya bukan dalam satu kata. Nah, ini hati-hati ya. Jadi, kalau ada mad tabi'i, kemudian dotnya ini bukan dalam satu kata ya, pertemuannya, maka dia tidak terjadi mad. Jadi jangan kita baca walad. Nah, tapi walad do. Nah, di sini mad dengan tasydid bertemu dalam satu kata. Maka terjadilah mad lazim mutsaqqal kalimi. Panjangkan dulu
6 harokat baru dimasukkan kepada huruf lam. Waladdallin. Jadi dhad masuk ke lam. Tapi jangan terlalu cepat juga, maksudnya doli. Nah, dolin. Do masukkan dulu. Dolin. Jangan juga terlalu ditahan lama. Dolin. Nah, ini terlalu lama ditahan. Yang jelas, tegaskan dulu tasydidnya. Tegaskan, ya tidak berarti ditahan terlalu lama. Kemudian contoh lagi. Nah, po panjang 6 harokat. Kemudian bertemu dengan mim. Nah, di sini karena ada mim bertasydid, maka mimnya harus didengung. Karena hukum mim tasydid dan nun tasydid adalah dengung. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Jadi to panjangkan 6 harokat baru masuk didengungkan. Nah, karena mimnya bertasydid. Di sini contohnya dal yang ada mad kemudian bertemu dengan ba yang bertasydid. Ini satu kata, pertemuannya dalam satu kata. Min kulli dabbah. Fahimtum? Jadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata, maka dia terjadi mad lazim. Lazim harus mutsaqqal. Berat karena idgham tadi, ya karena ada tasydid kalimi terjadi pada kata. Selanjutnya ada mad lazim mukhaffaf kalimi. Nah, ini mukhaffaf. Mukhaffaf itu artinya ringan. Kalimi artinya kata ya, kalimat atau artinya kata. Karena tidak terjadi idgham maka disebut mukhaffaf. Tidak terjadi idgham maka dia ringan. Menurut istilah, mad lazim mukhaffaf kalimi ialah apabila setelah huruf mad terdapat huruf yang sukun. Nah, yang tadi tasydid, ya pertemuannya karena ada tasydid. Kalau yang ini pertemuannya adalah sukun. Cara membaca mad lazim mukhaffaf kalimi yaitu panjangnya sama, yaitu 6 harokat atau 3 alif. Contohnya, ya di sini hanya ada 2 ya. Al-an ini ya, al-ana. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Al ini kan tidak bertemu dengan tasydid ya, tetapi hanya bertemu dengan sukun. Maka panjangkan 6 harokat. Ini bukan al-na ya, tapi al-ana. Di sini mad tabi'i. Ini mungkin tanda tanda panjangnya itu kurang panjang ini. Tanda matnya ini. Ya, jadi ini bukan 2 hamzah, bukan al-na ya, tapi al-ana. Sini juga al-ana wa qad asaita. Jadi sebelum sahabat menyentorkan tugasnya, coba untuk mendengarkan dulu ya penjelasannya ya, agar tidak terjadi kesalahan membaca. Baik, ini mad lazim mutsaqqal dan mukhaffaf yang terjadi pada kata, ya pada kalimi. Selanjutnya ada mad lazim mutsaqqal harfi. Nah, mutsaqqal harfi artinya huruf. Lazim artinya tadi apa? Harus ya. Tsaqqal berarti mutsaqqal itu berat.
Nah, ini terjadi pada huruf-huruf fawatihus suwar. Nah, jadi fawatihus suwar atau pembuka-pembuka surat itu dia tidak dinamakan kata, tapi itu huruf-huruf. Ya, terdiri dari huruf-huruf. Huruf-huruf potongan. Mad lazim mutsaqal harfi yaitu apabila huruf setelah mad ya dalam ejaan huruf fawatihus suwar ya huruf-huruf potongan kemudian diidghamkan. Ya, disebut mutsaqal karena dalam mad ini terjadi proses pengidghaman, maka bacanya diberatkan. Contohnya lam ini ya, lam ini bertemu dengan tasydid ke mim, lam. Nah, ini pokoknya yang panjang-panjang itu kemudian setelahnya ada tasydid, ya, ada dimasukkan ke huruf berikutnya, baik itu terjadinya karena idgham ya, idgham bi gunnah. Nah, maka itu dinamakan mutsaqal ya. Kalau terjadinya pada harfi, pada huruf-huruf ini maka disebut dengan mad lazim mutsaqal harfi. Nah, ini ya alif lam mim, cara membacanya alif lam. Nah, karena ada mad ini bertemu dengan tasydid di sini. Sim. Nah, ini juga terjadi idgham. Di sini juga terjadi idgham. Maka itu disebut mutsaqal. Selanjutnya mad lazim harfi mukhaffaf atau mukhaffaf harfi. Nah, setelah kita ketahui ya tadi sebelumnya mukhaffaf artinya adalah ringan, harfi yang terjadi pada huruf-huruf. Mukhaffaf ringan, kenapa ringan? Karena tidak bertemu dengan idgham, karena tidak bertemu dengan tasydid. Contohnya tetap pada fawatihus suwar juga. Nah, contohnya tadi yang mimnya ya, alif, lam, lamnya itu mutsaqal harfi. Kemudian mimnya memang sama-sama panjang 6 harokat, tetapi karena tidak bertemu dengan tasydid maka disebut mukhaffaf. Mim. Sudah, tidak ada bertemu dengan tasydid, hanya bertemu dengan ini sukun ya. Mim. Nah, di sini juga mim ro. Nah, di sini juga ya. Lam ro. Di sini karena tidak bertemu dengan tasydid. Kemudian nun, qaf. Nah, huruf-huruf seperti ini apabila hurufnya panjang kemudian tidak bertemu dengan tasydid ya dengan cara bacaannya maka dia disebut mukhaffaf. Kalau bertemu dengan tasydid, maka disebut dengan mutsaqal atau berat. Fahimtum? Insyaallah fahimna. Baik, sahabat My Quran rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Silahkan dilanjutkan menyetorkan tugas-tugasnya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oh, ini sudah pernah ya Pak Ustadz mad lazim mutsaqal harfi. Pernah, tetapi waktu itu kita hanya mempelajari cara membacanya saja. Dan ini sekarang kita sudah tahu apa nama hukumnya. Kemarin kita hanya mempelajari tentang fawatihus suwar. Cara membaca awal-awal huruf yang ada di awal-awal surat. Mungkin ini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum.